depan kembali bagi setiap saudara. Shalom. Ada shalom. Bisa lebih keras lagi shalom. Beri tepuk tangan dulu beri pujian buat Tuhan Yesus. Sinamat Tuhan, kita akan memulai dengan saat teduh. Bapak Saudara boleh jemaat Tuhan bekerja di tempat ini, boleh kita tundukkan kepala kita bersaat teduh, merasakan kebaikan Tuhan pada siang hari. Saya sebut jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita mulai dengan sukacita, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan Yesus pada siang hari. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kata pujian itu buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bertepuk tangan siang hari Bapak Saudara. Kita memuliakan Tuhan Yesus. Akan suara mengatakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak puja. Kami mau bersorak siang hari ini. Kami mau bersorak tinggikan nama. Sama-sama bilang haleluya. Yuk. Bersorak haleluya. Katakan sama-sama. Soraklah haleluya. Menegur mungkin setiap kami, tapi kami percaya membangkitkan iman kami untuk kami terus bertahan dan mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kami percaya untuk percepat langkah sampai ke tempat ini. Terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap lebih dalam lagi bersama dengan saya boleh katakan amin. Sama-sama angkat suara kita katakan pujian yang lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan sayap-Mu. Walau badai bergelora, kami percaya Tuhan tetap baik dan setia kami. Kami berucap syukur Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan Yesus. Naungi dan kuasa-Mu, dalam kuasa di saat Kami percaya sepenuhnya Tuhan, apapun yang kami alami dan yang terjadi dalam hidup kami, badai dan tofan, kami percaya bersama-Mu Tuhan kami akan melewatinya, karena kasih-Mu tidak pernah berubah, setia-Mu tidak berubah, terus menerus menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan anugerahkan, yaitu satu anugerah yang termahal, yaitu jaminan hidup yang kekal di dalam Kristus. Kami bersyukur Engkau sudah membenarkan kami, orang-orang berdosa,
Kami bersyukur karena Engkau sudah membela kami ya Yesus. Kau sudah mengangkat kami, bahkan memberikan hak istimewa sebagai pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya seberapa banyak yang hadir pada siang ini di ruangan ini, persekutuan umat Kristen dari Rumah Sakit Pertamina Pusat. Tuhan tolong supaya setiap kami boleh menikmati firman-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Bicara bagi kami siap untuk mendengar. Dan tolong Tuhan supaya pesan Tuhan boleh disampaikan dan boleh sungguh Tuhan menjadi rema bagi kami. Segala roh jahat, roh kegelapan, tipu daya iblis kami patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, beri dia urapan yang baru. Inilah Tuhan, waktu yang ada depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga otoritas-Mu berlaku di dalam pemberitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 saya bacakan dengan cepat. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Berkati setiap orang dengar firman, simpan dalam hati dan lakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita adalah sikap hati menghadapi penundaan. Ya, saudaraku, kalau kita perhatikan tadi bahwa sungguh Yesus sengaja ya 2 hari nggak mau langsung datang gitu ya. Itu satu penundaan yang disengaja, sesuatu penundaan dalam hidup kita sangat kurang menyenangkan ya. Kalau misalnya kita mendapat pengumuman bahwa nanti hasil dari apa yang kita perjuangkan nanti diumumkan tanggal 10, tapi ternyata diundur akan menjadi tanggal 15, pasti ada kenapa harus diundur lagi gitu ya, udah lama ditunggu. Jadi sesuatu yang ditunda itu sesuatu yang kurang mengenakan karena dia tertahan sementara dia tertahan. Dan kadang-kadang sesuatu yang tertunda ditunggu-tunggu kadang-kadang membuat orang cemas gitu ya saudara. Ada kecemasan dan waktu dalam penundaan sebenarnya membutuhkan ketenangan, kepercayaan dan kesabaran. Saudaraku, dalam konteks ini apa sih tujuan dan maksud Yesus sehingga dia menunda? Sehingga pada siang ini saya kan kasih tema sikap hati, bagaimana sikap hati kita menghadapi penundaan. Saudara, mari kita perhatikan dalam konteks ini apa maksud Yesus sehingga dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kalau kita perhatikan di ayat 6 itu tadi, dia sengaja 2 hari menunda ya. Saudara, yang pertama Yesus punya misi gitu ya saudara. Jadi dia punya misi bahwa nanti dia tahu bahwa nanti sakit itu nanti Lazarus akan mati. Dia tahu semua itu saudara ya. Tapi sungguh saudara,
apa yang diucapkan Yesus? Dia katakan di ayat 6 itu ya, saudara, bahwa dia katakan Yesus mendengar kabar itu dan berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi kematian di sini artinya bukan kematian secara physically, tapi kematian selama-lamanya. Tapi orang pada umumnya tidak mengerti maksud Yesus. Itu sebabnya dia sengaja 2 hari melakukan penundaan. Ya, saudara, yang pertama tujuannya apa? Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena di Betania itu, saya mau kasih tahu kronologinya ya. Di Betania itu ada orang Saduki. Orang Saduki, banyak orang Saduki itu yang nggak akan percaya tentang kebangkitan, tidak akan percaya tentang keselamatan. Ya saudara, jadi Yesus ingin, kalau kita dengan bahasa sekarang, ingin memberitakan Injil gitu. Jadi Yesus ingin menyatakan sesuatu terobosan baru, satu kabar baru yang nggak pernah didengar oleh orang-orang di sekitar Betania itu. Sehingga jadi Yesus menunda. Dia sengaja. Nanti yang terjadi, Yesus juga tahu apa yang akan terjadi. Jadi Yesus ingin ketika nanti dia hadir, namanya dimuliakan. Jadi pertama, penundaan itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita menunggu, kita sering ya nyanyi ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ya itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Sering kita ingin waktunya kita, tapi waktu Tuhan kita nggak ngerti. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Itu waktunya Tuhan gitu. Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak minggu depan? Kenapa tidak tahun depan? Dan seterusnya. Dan saudaraku, kalau kita sangat sadar waktu Tuhan itu adalah haknya Tuhan. Jadi dia ingin menyatakan kemuliaannya dengan waktunya dia. Ada amin saudara? Sekalipun memang sulit dimengerti. Marta juga sulit mengerti. Padahal mereka merasa begitu dekat. Yesus mengasihi, Alkitab mencatat Yesus mengasihi ketiga kakak beradik ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi Yesus menunda. Karena yang pertama, supaya namanya dimuliakan. Yang kedua, saudaraku, Yohanes 11 ayat 13-15, kita bacakan dengan cepat. Yohanes 11 ayat 13-15, sana dikatakan, tetapi maksud Yesus ialah dengan tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu penundaan itu Yesus menginginkan pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, dan orang-orang yang ada di sekitar dia itu percaya. Percaya kalau ada Yesus semuanya aman gitu saudara. Percaya dalam keadaan situasi sulit pun ya, Tuhan selama Yesus ada semua akan terkendali. Percaya. Jangan takut. Sekalipun tertunda. Saudaraku, jika kita mengalami penundaan dalam proses penundaan yang mungkin dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, masih juga belum ada titik terang dalam penundaan itu, mari kita belajar percaya terus
sampai di satu titik kita suka baca firman terus sambil menunggu jawaban Tuhan, kita menjadi orang yang candu baca firman. Adakah dalam diri saudara menjadi orang yang candu baca firman? Ya. Atau saudara lebih candu buka internet terus lihat tentang si Sambo, kayak mana nih si Sambo, orang yang bersaksi, terus ngikutin gitu ya, kayak kadang-kadang seperti seorang wartawan aja mau tahu aja semuanya sampai yang itu terlalu ditambah-tambahin gitu ya kan. Kita candunya di mana gitu. Itu perlu loh kita tanya ke dalam diri kita. Supaya ketika kita mengalami satu penundaan di satu proses kehidupan di mana apa yang kita harapkan masih belum tercapai, kita percaya sepenuhnya waktu itu pasti akan datang. Jadi, sambil kita menunggu waktu Tuhan, kita percaya kepada Dia, apa yang kita lakukan? Baca Alkitab. Ada amin? Baca Alkitab saudara. Sekarang saya tanya, Kejadian sampai Wahyu, saudara udah baca berapa kali baca? Adakah di antara saudara yang sudah 5 kali baca, 10 kali baca, 20 kali baca? Mari saudara, sehingga kita candu. Saya paling candu tuh baca Mazmur. Baca lagi Mazmur, saya suka sekali dengan Mazmur 1 sampai terus ulang lagi, dapat lagi saudara. Saudara bisa sampai di titik candu itu penting. Yaitu candu itu artinya terikat. Saudara kayaknya terikat banget mau baca kitab suci gitu ya saudara. Saya tuh bawa kitab suci udah di kamar, di ruang makan gitu saudara. Terus kadang kalau udah lihat satu peristiwa di internet tentang si Ahok, tentang siapa, tentang politik, saya langsung ingatkan kepada diri sendiri. Hey, sudah berapa lama buka internet? Hey, berapa lama kamu baca Alkitab? Adilkah engkau? Balance gak? Buka internet sampai 3 jam. Baca Alkitab suci 15 menit, 20 menit. Gak balance. Kita tidak adil. Kita nuntut Tuhan, mana dong? Come on Tuhan, kau belum dijawab. Sesuatu yang tertunda, kita harus menunggu. Seperti apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Sampai Marta seolah-olah berkata, ya ngapain sih lo datang, orang udah dikubur juga. Ya kan? Udah dikubur juga, kemarin masih sakit, nggak mau peduli, nggak mau cepet-cepet datang. Ngapain juga sekarang datang? Seolah-olah gitu ya ketika Yesus hadir. Kurang percaya. Tapi saudara percaya sepenuhnya. Kalau ada sesuatu yang tertunda, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Pasti ada maksud Tuhan. Sesuatu yang ditunda, pasti ada rencana Tuhan. Tidak mungkin tidak, dan tidak ada yang kebetulan di dalamnya. Saudaraku, mari kita dalam keadaan situasi sulit apapun itu, kita menganggap itu dan kita mengalami itu merupakan satu proses ujian dalam situasi yang paling sulit. Kita harus membawa hidup kita, diri kita, bahkan spirit kita kepada satu titik yang dinamakan dengan kecanduan tadi. Ini lagi baca apa sih? Aduh, Tuhan mau pesan apa sama aku gitu. Buka lagi, baca lagi saudara. Pasti saudara akan dapat. Maka dibilang ketuklah pintu maka akan dibukakan. Ya. Carilah maka kau menemukan. Mintalah maka kau akan diberikan. Saudaraku, mari cari. Karena kita maunya cepet-cepet. Maunya instan. Karena itulah konsep pikir kita yang sangat limited, terbatas. Tapi mari mau kita masuk dalam pikirannya Tuhan. Kita mau percaya bahwa proses ini merupakan ujian bagi saya, bagi saudara. Proses penundaan keberhasilan,
Sesuatu yang diharapkan merupakan sesuatu ujian, memproses saya menjadi orang yang lebih sabar, lebih taat, lebih setia, dan mengandalkan Tuhan. Ada amin, saudara? Sehingga saudara nggak marah-marah. Saudara nggak marah. Gimana sih orang ini? Kita nggak perlu marah. Pasti ada maksud Tuhan. Saudaraku, jadi yang kedua, tujuan penundaan adalah supaya peningkatan iman kita. Supaya penundaan itu Tuhan izinkan proses peningkatan. Supaya kita naik kelas secara spirit. Kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sehingga iman kepercayaan kita sudah teruji. Dan kita tidak takut dan tidak cemas lagi akan apa yang terjadi ke depan. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Saudara perhatikan. Sehingga mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dan dia berjalan. Mujizat terjadi. Martha menganggap, ngapain kamu datang? Dia udah mati, udah dikubur. Tapi Yesus membuktikan dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang dahsyat. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh yang punya kuasa langit dan bumi dan sampai di surga. Dia punya kuasa itu, saudara. Sehingga orang-orang Saduki menyaksikan itu dan mereka banyak yang percaya. Oleh karena itu, saudara, setiap masalah yang kita hadapi, penundaan yang kita alami, percayalah ada rencana Tuhan yang indah di baliknya. Amin. Oleh karena itu, bawalah hidup saudara ke satu titik di mana saudara semakin penasaran baca firman, semakin suka. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang suka akan firman-Nya. Jadi saudara, suka itu penting, saudara. Mari saudara kita menjadi orang-orang yang sangat suka firman Tuhan. Melebihi daripada kita penasaran lihat internet, buka lagi, belum lagi lihat TikTok. Kadang-kadang yang enggak dibukain, saudara. Benar enggak, saudara? Akhirnya enggak terkontrol, lihat lagi. Terus belum lagi main gamenya gitu ya, saudara. Saya sering sekali menegur, baik itu keluarga saudara, anak Tuhan, jemaat Tuhan, ya, supaya selalu ingat waktu kita ini bukan milik kita sendiri. Waktu yang Tuhan beri ini supaya kita manage dengan baik. Dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang suka akan firman Tuhan. Amin. Suka. Kalau bisa dihafalin, saudara. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, ya. Itu persembahanmu yang sejati. Dan yang ke ayat 2-nya, janganlah engkau sama serupa dengan dunia ini. Ya. Hendaklah engkau berubah oleh pembaruan budimu supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara. Jadi kita apa lagi? Oh, di Mazmur saya baca lagi. Mazmur tentang kesembuhan, Mazmur tentang iman. Mari saudara baca ya. Sehingga kita menjadi orang yang candu, itu ya maksud saya. Candu, kecanduan gitu loh, saudara. Adakah di hati kita itu kayak orang yang kecanduan gitu? Jadi ayat-ayat penting itu dicatetin, terus dihafalin gitu. Waktu saya masih mahasiswa itu tugas bener. 1 minggu tuh 1 ayat minimal. Jadi yang mentor kita nanya. Jadi kita ada ujiannya, ujian ayat hafalan. Saudara, itu penting ternyata. Setelah saya berlalu, selesai kuliahnya dan ketika mengalami berbagai masalah, ingat tuh firman. Masuk. Kayaknya dipanggil. Firman yang udah dihafalin itu tadi dipanggil gitu, saudara. Kayak udah ada disimpan di dalam komputer ya,
dipanggil dan diingatkan lagi sehingga kita dikuatkan. Jadi ini penting sehingga iman percaya kita semakin ditingkatkan. Kita semakin kuat, kita semakin dewasa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tenang aja, gitu. Nggak terlalu terganggu dengan omongan orang, karena hidup saya tidak ditentukan oleh omongan orang. Ada amin ya saudara? Iman percaya saudara naik ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga terakhir, untuk apa Yesus melakukan penundaan? Karena Yesus ingin keputusannya tidak dikendalikan manusia. Itu penting saudara saudara. Meskipun Yesus sangat dekat dengan keluarga itu, Yesus sangat dekat dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Marta sampai mendesak Yesus supaya cepat datang pulang, ya. Tapi Yesus tidak mau dikendalikan, ya. Meskipun dia sangat dekat, jangan coba-coba atur Tuhan. Banyak orang Kristen kadang-kadang ngatur Tuhan. Nggak bisa, saudara. Saya sendiri yang dekat melayani Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikanlah suamiku panjang umur, bla bla bla, dan banyak yang didoakan. Tapi Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan bilang sudah cukup, ya. Hambanya sudah lebih 40 tahun dalam pengabdian pelayanan. Jadi Tuhan bilang udah cukup, sudah selesai. Kerjanya udah selesai. Pulang. Ya saudara, secara manusia sakit. Tapi kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa mengendalikan keputusan Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang mengatur. Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Biarkan Tuhan yang mengatur rencana saudara. Saudara mau kemana? Keluar negeri, keluar kota, mau mengawinkan anak. Biarkan Tuhan yang mengaturnya. Dan minta Tuhan turun tangan untuk mengatur, mengendalikan segala situasi yang ada. Supaya semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin saudara? Oleh karena itu saudara, sekali lagi teruslah minta tuntunan Tuhan. Teruslah berdoa, minta pertolongannya. Teruslah berdoa supaya Tuhan ada campur tangan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Agar Tuhan lebih dulu berjalan di depan kita. Bukan kita yang lebih mendahului Tuhan. Salah. Tapi Tuhan yang lebih dulu berjalan di depan kita. Dan menuntun hidup kita. Kesimpulannya saudara. Sikap hati dalam penundaan ini adalah kita belajar sabar. Pasti ada maksud untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam penundaan waktu yang terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Belajar sabar. Yang kedua, percaya semakin dekat kepada Tuhan, erat melekat pada Tuhan. Renungkan firman-Nya siang dan malam, sehingga kita menjadi anak-anak yang beruntung dan diberkati. Kita suka firman Tuhan, kita cari setiap hari, bukan pagi, siang, mau malam, mau tidur, ya, sehingga kita bergaul dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, saudaraku yang kekasih, mari jangan pernah kendalikan Tuhan. Jangan pernah atur keputusan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil keputusan. Yang pasti keputusan Tuhan pasti yang terbaik untuk saudara dan saya. Ada amin? Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu pada siang ini. Pada umat Kristen
di lingkungan Rumah Sakit Pertamina. Tuhan, tolonglah apapun yang menjadi pergumulan rencana anak-anak-Mu ke depan, kalau mereka mengalami penundaan, kalau waktunya Tuhan mereka menunggu terlalu lama dan waktunya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, berilah mereka Tuhan iman sepenuhnya bahwa Tuhan campur tangan di dalam segala situasi yang ada, bahwa Tuhan punya maksud di dalam setiap rencana dan proses kehidupan anak-anak-Mu. Berilah Tuhan kesabaran, berilah tambahkan iman percaya, bahkan Tuhan hati yang rela untuk terus dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Ampunkan Tuhan kalau kami kadang-kadang ingin seolah-olah kami ingin mengendalikan Tuhan. Tolong Tuhan supaya Engkau yang mendahului kami di depan kami berjalan, menuntun kami, mengajar kami, mendidik kami, mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang peka untuk menangkap pesan-Mu, anak-anak-Mu yang sungguh dapat peka untuk menangkap apa yang menjadi keputusan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami Tuhan sungguh-sungguh dapat fokus kepada panggilan Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami tidak fokus kepada persoalan hidup kami, tapi kami fokus kepada pengharapan kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman dalam jiwa kami, berkati setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Mu sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan berilah hidup tak ada yang tersembunyi. Bilang sama Tuhan, telah Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan kami. Engkau berkati, biarlah persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang sudah memberi, memberkati pekerjaan usaha mereka, keluarga mereka masing-masing. Memberkati anak-anak, suami, istri, dan semua yang mereka kasih dalam keluarga mereka. Semua Tuhan dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Rumah Sakit Pertamina Pusat di sini. Tuhan memberkati mulai dari direktur sampai semua tim manajer rumah sakit dan semua tim manajemen yang ada. Tuhan tolong Tuhan supaya semua dapat berlangsung. Semua Tuhan urusan para medis semua dapat terselenggara dengan baik Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus untuk keberadaan daripada Kris yang ada di rumah sakit di sini. Tuhan tolong supaya Bakor Kris tetap semangat dan memberikan mereka tetap kekuatan dan percaya Tuhan
Kesetiaan mereka tidak akan pernah sia-sia. Apa yang mereka kerjakan, sungguh Tuhan akan menjadi berkat yang besar. Tuhan memberkati sungguh-sungguh semua anggota Bakor Kris yang hadir. Tuhan memberkati Tuhan yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit ataupun hal lain. Tuhan menolong Tuhan. Engkau menopang dan memberkati mereka Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Thomas Purba yang saat ini lagi isoman di rumah. Tuhan tolong lawat dia oleh kuasa darah Yesus. Dia boleh disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Tolong berkati dan pulihkan, kuatkan Pak Thomas Purba Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Dr. Titis sebagai ketua Bakor Kris. Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, Engkau memberkati, Engkau campur tangan, Engkau menolong dia Tuhan, memberkati anak-anaknya, keluarganya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya di sini maupun juga sebagai seorang profesional dokter. Tuhan berkati dia, pakai dia Tuhan Yesus. Dan juga semua tim kepengurusan pelayanan Ibu Reni bersama dengan kawan-kawan Pak Riki dan juga Tuhan Yesus, semua yang terlibat dalam pelayanan di sini. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Akhirnya kami percaya sepenuhnya orang yang berharap bergantung kepada Tuhan, orang yang sungguh Tuhan mengizinkan setiap kehidupannya Tuhan yang mengendalikan, maka sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Tuhan akan buat dia berhasil dan diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah semua keturunan anak-anak dan keluarga kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang studi, Tuhan buat mereka punya prestasi, berhasil. Yang bekerja, mereka bertanggung jawab Tuhan. Mereka bisa mengabdi dengan baik. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Syukur kami kepadamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus kekal selamanya. Dan kami percayakan seluruh kegiatan ibadah hari Jumat ini Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan buktikan diri bahwa saudara adalah milik Kristus. Percayalah sepenuhnya, apapun yang tertunda dalam hidup saudara, pasti Tuhan punya rencana indah di balik semuanya. Dan sabar, setialah kepada Tuhan dan jangan ragu. Biarkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Biarkan Tuhan yang memimpin, menuntun. Maka engkau akan melihat kemuliaan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Yesus Kristus Gembala yang agung akan memagari dan membentengi hidupmu, menjauhkan engkau dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dialah Gembala yang baik, dialah pembelamu, pembela yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Biarlah damai dan sejahtera dari Bapa Sorgawi, kasih sayang yang sempurna oleh Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.